Halo semuanya, eh, terima kasih sudah mampir. Eh, Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mario Tebarsdapa, NIM 22201055, mahasiswa Program Studi Teknik Informatika, Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang. Pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba membagikan presentasi terkait dengan membuat suatu sistem program aplikasi. Yang saya buat adalah sistem perpustakaan yang dibuat pada aplikasi NetBeans dan dikoneksikan ke database yakni PHP MyAdmin. Oke, langsung saja saya mempresentasikan uh, pada aplikasi NetBeans-nya. Oke, yang pertama tentu kita tahu bahwa uh, sebuah aplikasi dibuat dengan tujuan untuk membantu suatu permasalahan yang ada, menyelesaikan suatu permasalahan yang ada, yaitu mungkin tujuan umumnya. Sehingga pada kesempatan ini saya mencoba membuat aplikasi untuk perpustakaan dengan tujuan ya tentu untuk membantu sistem manajemennya di sana di suatu lembaga perpustakaan agar manajemen yang ada di dalam perpustakaan itu tertata dengan rapi dan baik, sehingga tentu mendukung suatu dari kinerja yang baik dari suatu lembaga. Nah, dari aplikasi yang saya buat ini, yakni aplikasi perpustakaan, uh, cukup sederhana, namun bisa membantu, ya, bisa membantu dalam pengelolaan data. Nah, pada aplikasi ini ada beberapa JFrame yang saya buat, ya, yang dibuatkan. JFrame yang pertama tentu untuk login. Teman-teman bisa sambil menyaksikan share screen saya. Jadi ada login, kemudian register, kemudian menu tampilan dan menu masuk aplikasi. Nah, mungkin saya kira itu adalah bagian-bagian umum ya dari suatu aplikasi, sehingga itu ketika membangun sebuah aplikasi tentu pasti harus ada login, register dan lain sebagainya dengan tujuan untuk menjaga keamanan ya, security dari aplikasi tersebut dan juga dari data yang diinputkan ke aplikasi tersebut. Nah, yang pertama dari login ya. Ya, saya kira tampilannya seperti itu teman-teman, tampilan login saya. Di situ ada username, kemudian password, kemudian ada button login dan button register. Button register ini bertujuan untuk membuat akun baru apabila user belum memiliki akun sehingga tidak punya akses username dan password untuk masuk, maka diarahkan untuk membuat akun baru. Apabila sudah memiliki username dan password, maka bisa dipersilahkan langsung saja untuk login. Ya, saya kira ini hal-hal yang lazim ya di ketika kita membuka atau masuk ke sebuah aplikasi. Nah, untuk kodenya seperti ini teman-teman ya. Jadi ada import Java Swing JOption Pane karena akan menggunakan JOption Pane ya. JOption Pane itu seperti uh, notifikasi yang diberikan. Jadi ada komunikasi, maaf, ada interaksi di situ. Apakah kita ingin menghapus atau ingin menyimpan? Nah, itu ditampilkan melalui menu JOption Pane itu. Lanjut, ini ada button login-nya teman-teman ya. Button login, maaf. Ini ada button login-nya. Kemudian apabila username password tidak sesuai, maka akan ada pesan ya tadi yang saya katakan itu JOption Pane.
Jadi akan diarahkan untuk memasukkan password yang sesuai. Nah, ini untuk menu login ya. Coba kita demokan ya. Kita run. Oke, ya. Karena saya belum memiliki username, jadi saya langsung ke register ya teman-teman. Jadi kita masuk di menu register. Oke, langsung aja. Ini menu registernya. Ya, ini menu registernya. Terlihat cukup sederhana ya teman-teman. Nanti mungkin teman-teman bisa mengkreasikan lebih lagi ya. Namun kita hanya mengetahui maksud dan tujuan agar betul-betul aplikasi atau sistem itu adalah berfungsi sesuai dengan apa yang kita inginkan ya, dengan masalah atau persoalan yang ada. Nah, ini tampilan registernya, ada nama nih, username, password ya, ada password, kemudian repassword, diberikan kesempatan user untuk mengulangi passwordnya ya. Jadi ada repassword di sini. Oke, ini button registernya. Nah, yang berikut kodenya seperti ini ya teman-teman ya. Seperti biasa, info Java, swing, JOption Pane, press register ya. Ini register ya. Sama jika ini if jpassword register.getText equals jpassword register.getText ya. Jadi ini maksudnya untuk menyesuaikan ya, menyesuaikan password pada register itu yang dimasukkan sama dengan password pada retype password atau menu di mana bagian di mana user mengisi ulang passwordnya agar disesuaikan dengan password sebelumnya. Ini perintahnya, ya, kodenya seperti ini. Bila masuk maka langsung login ke menu login ya di sini. Oke. Lalu yang berikut, jadi setelah user login dan register, user register bagi yang belum punya akun bisa terlebih dahulu register. Setelah itu masuk ke menu login. Itu selanjutnya akan masuk ke tampilan. Tampilan aplikasi adalah selamat datang aplikasi perpustakaan Institut Nusantara. Nah, untuk codingannya tidak ada, namun ini adalah permainan untuk ke J-frame-nya, yakni di desainnya. Lalu selanjutnya setelah menu masuk ke aplikasi ya, tampilannya itu langsung kita masuk di menu tampilan. Jadi user akan diarahkan ke menu tampilan. Nah, ini menu tampilannya. Di sini ada beberapa file yang saya masukkan di dalam menu tampilan ini, yang nantinya file-file tersebut akan saya koneksikan ke phpMyAdmin atau database. Ya. Jadi sistem yang perpustakaan ini yang saya presentasikan ini adalah sistem yang sudah terkoneksi dengan database. Tujuannya apa untuk mengkoneksikan NetBeans ini dengan database adalah agar pengelolaan data itu bisa berjalan dengan aman. Artinya data yang dimasukkan di NetBeans di sistem itu akan tersimpan pada database. Nah, beberapa file ya yang ada yang akan saya koneksikan ke database itu, yang pertama ini ada data mahasiswa, ada data buku, dan ada data peminjaman. Nah, data-data ini, ketiga data ini akan saya koneksikan ke database. Oke, ini tampilan menu filenya. Ya, tentunya ini menggunakan menu file ya, menu bar, menu item. Nah, ini. Oke, lanjut ini untuk kodenya ya teman-teman. Oke, ini kodenya. Jadi untuk data buku BK ini menginisialisasi lagi set visible, kemudian data mahasiswa dan juga data peminjaman. Lalu yang berikut kita masuk ke tabel ke JFrame yang cukup
yang inti ya dari aplikasi yang kita buat atau sistem yang dibuat ini. Yang pertama adalah data mahasiswa. Data mahasiswa. Nah, ini tampilan dari data mahasiswanya ya, teman-teman. Ini tampilan dari data mahasiswa. Nah, pada data mahasiswa ini ada NIM, nama, jenis kelamin, telepon, dan jurusan. Ya, ini yang akan diisi oleh mahasiswa atau sebagai user yang akan dimasukkan oleh user di sini. Nah, data ini yang dimasukkan oleh user ini akan disimpan save dan akan ditampilkan pada tabel yang di bawah. Nah, kemudian apabila edit, maka akan diedit, hapus, maka data akan terhapus, dan exit, tampilan dari data mahasiswa ini akan exit atau keluar. Nah, untuk penggunaannya, tools-toolsnya, jadi untuk data mahasiswa, keterangan-keterangan nama, jenis kelamin, NIM, dan sebagainya ini, saya menggunakan label ya, label, jadi untuk sebagai keterangan. Nah, untuk tempat ini ya, ini saya menggunakan text field, kemudian ini menggunakan JCombo, lalu telepon ini menggunakan text field juga, dan ini text field, button ya untuk button save, edit, hapus, exit, dan juga tabel ya untuk mengeluarkan output ya dari apa yang diinputkan oleh user ya. Oke teman-teman, kita coba run ya, kita coba jalankan data mahasiswa dan kita coba bagaimana melihat koneksinya ke database. Jadi kita sekalian saja menjelaskan tabel data mahasiswa dan bagaimana koneksinya nanti di database. Oke. Selanjutnya kita masuk ke codingannya. Ini teman-teman, ini codingannya ya. Nah, tadi saya katakan bahwa sistem ini sudah terhubung dengan database. Sehingga data yang diinputkan pada sistem aplikasi ini yang dibuat pada NetBeans akan tersimpan pada database PHP MathAdmin. Nah, sebelum kita jalankan ini ya teman-teman, saya ingin menjelaskan sedikit terkait dengan koneksi ya, koneksi database, koneksi NetBeans ke database. Jadi jika kita ingin mengkoneksikan NetBeans dengan database, jadi kita akan diarahkan untuk membuat sebuah page cake ya, seperti folder barulah itu ya, dan situ di dalamnya berisi tentang kelas koneksi. Nah, saya kira ini tampilannya teman-teman, kelas koneksi. Nah, di kelas koneksi ini kita akan membuat ya bagaimana nantinya database itu terkoneksi dengan NetBeans ya. Jadi di sini ada import Java SQL connection, lalu import Java SQL driver manager, dan import Java SQL exception. Nah, bagaimana bisa kita mendapatkan connection terlebih dahulu? Jadi teman-teman, saya sedikit menunjukkan bagaimana mengkoneksikan dan NetBeans dengan database. Jadi pada menu dependencies ini, ya, teman-teman bisa lihat pada menu dependencies ini, itu kita diarahkan untuk add dependency. Ya. Add dependency, kemudian kita masukkan group ID, artifact ID, versi dari JDK-nya kita. Ya. Versi JDK dan group ID-nya itu seperti nama PHP-nya. Ya. Kalau nggak salah ya teman-teman, nama PHP-nya. Nah, kalau memang manual ini teman-teman tidak mau memakai cara yang manual, teman-teman bisa memakai cara yang di bawah ini adalah query. Jadi tinggal memasukkan MySQL connection, lalu tinggal di add. Ya, ini udah masuk ya teman-teman. Nah, nanti tinggal di add aja. Apabila sudah terhubung, maka kita diarahkan untuk membuat tabel pada database.
Kira-kira tampilannya seperti ini ya teman-teman, tabelnya pada database. Nah ini tabel perpustakaan ya, tabel perpustakaan. Nah, yang saya gunakan di sini, mohon maaf, database perpustakaan dan di sini ada 3 tabel ya. Untuk tabel pribadi ini tidak perlu direspon ya teman-teman. Ini ada kesalahan. Nah, untuk tabel yang akan kita pakai itu tabel buku, tabel mahasiswa, dan tabel peminjaman ya. Sesuai dengan apa yang kita buat pada aplikasi NetBeans. Oke, kita kembali ke NetBeans-nya. Nah, setelah mengkoneksikan, maka kita akan mendapatkan koneksi, maka kita langsung import Java SQL connection, kemudian import SQL exception dan driver ya. Nah, untuk bagaimana agar kita koneksi yang kita dapat ini dapat dijalankan pada JFrame yang lain, pada menu-menu yang lain, misalnya seperti pada data peminjaman yang nantinya data peminjaman yang diisi oleh user akan kita simpan pada database. Nah, itu kita memerlukan koneksi. Sehingga di sini dibuatlah kelas koneksi sendiri. Nah, ini bertujuan untuk agar kita tinggal mengambil koneksi saja dari public class ini untuk bisa dimasukkan ke kelas-kelas yang lain ya, seperti data peminjaman, data buku, dan lain sebagainya. Nah, ini koneksinya. Nah, teman-teman perlu perhatikan baik-baik. Di sini terdapat string URL JDBC MySQL localhost 3306 perpustakaan. Nah, ini adalah URL ya, URL dari database yang kita buat. Setelah kita koneksikan dan kita buat database-nya, maka kita akan mendapatkan URL ini. Nah, URL ini kita masukkan ke dalam public class koneksi. Nah, public class koneksi, nah seperti biasa. Jadi database saya tadi adalah database perpustakaan. Ya, oke, seperti biasa ada root-nya, kemudian ada password. Nah, ini con sama dengan driver manager get connection URL user password. Ya. Jadi nanti ketika saya ingin membuat ke data peminjaman, data buku agar bisa terkoneksi dengan database, maka yang saya masukkan adalah ini teman-teman ya, di setiap kelas ya. Ini akan dimasukkan sebagai seperti apa ya, kunci yang kita masukkan agar kita bisa terkoneksi dengan database yang kita buat. Jadi seperti kata kunci lah, bisa dibilang seperti itu ya. Nah, ini untuk codingan dari koneksi ya, agar kita bisa NetBeans bisa terkoneksi dengan database yang kita buat. Oke, saya harap penjelasan bisa dimengerti ya teman-teman. Lalu yang berikut kita kembali ke data mahasiswa. Oke. Nah, ini tampilannya yang tadi. Oke. Nah, ini codingannya. Nah, setelah kita membuat database, kemudian kita mengkoneksikan, maka seperti yang saya katakan tadi, ada yang perlu kita masukkan di setiap data buku, data mahasiswa, data peminjaman, sehingga kelas itu, kelas data buku, kelas mahasiswa, kelas data peminjaman bisa terkoneksi dengan database, dan data yang kita inputkan bisa tersimpan pada database. Nah, yang saya maksud tersebut adalah bahwa kita perlu import konfigurasi. Maaf teman-teman, di sini tertulis konfigurasi ya. Nah, import konfigurasi, untuk keterangannya bebas sesuai keinginan dari teman-teman. Import konfigurasi koneksi. Nah, import konfigurasi ini adalah pemanggilan untuk kelas koneksi. Pemanggilan kelas koneksi agar itu tadi saya katakan tadi, bahwa agar kita terkoneksi dengan database. Lalu yang kedua, import Java SQL connection. Nah, import Java SQL connection prepare statement ini berkaitan dengan database kita. Jadi agar kita bisa terkoneksi dengan database. Ya. Lalu ada import Java Swing JOption karena kita menggunakan JOption pane, kemudian import Java Swing table karena kita menggunakan table ya, sehingga desainnya itu bisa mengeluarkan output dari apa yang kita inputkan. Nah, ini untuk data mahasiswa ya, data mahasiswa. Kemudian kita menginisialisasi lagi tabel data mahasiswa, new tabel.
Nah, tabel daftar, kolom, NIM, nama, jenis kelamin, telepon, jurusan. Ini sesuai dengan uh, data yang kita buat pada desain sebelumnya. Ini ya, nama, NIM, dan lain sebagainya. Nah, lalu pemanggilan J-tabelnya, ya, agar tabelnya itu bisa mengeluarkan output data yang kita bisa. Kemudian koneksi ini yang saya katakan tadi, teman-teman, koneksi sama dengan koneksi get connection itu seperti kunci ya, kunci agar kita bisa terkoneksi dengan database yang kita buat, maka ini kita masukkan ke dalam. Nah, untuk penjabaran dari kunci ini ya kita masukkan di sini lagi ya teman-teman, di bawahnya ada try dan catch ini di bawah. Nah, ini tujuannya untuk apa teman-teman? Tujuannya untuk agar data yang kita buat pada NetBeans itu sesuai dengan yang kita buat pada database. Nah, mungkin pemahaman saya salah ya teman-teman. Harusnya database yang kita buat itu harus disesuaikan dengan data yang ada pada NetBeans. Nah, contoh teman-teman, pada NetBeans kita membuat ada variabel nama, kemudian ada variabel NIM, variabel nama, jenis kelamin, telepon, dan jurusan. Nah, variabel ini yang kita buat pada NetBeans, kita harus samakan dengan yang kita buat pada database. Nah, kita harus samakan dengan yang kita buat pada database. Oke, nah untuk bagaimana agar data itu bisa masuk ke uh, database dan tidak salah table, ya, tidak salah tabel pada database, maka di sini masukkan lagi ya kode ini SQL select from tabel mahasiswa. Maksudnya untuk apa? Maksudnya bahwa apa yang kita buat pada NetBeans seperti NIM, nama, jenis kelamin, telepon, jurusan akan dimasukkan pada tabel mahasiswa. Tabel mahasiswa pada database. Saya akan tunjukkan teman-teman, ini dia. Ini tabel mahasiswa pada database. Nah, jadi harus disesuaikan ya teman-teman antara tabel mahasiswa ya yang kita buat, misalnya ada variabel NIM, ya, ada nama, ada jenis kelamin, telepon, dan jurusan. Nah, ini harus disesuaikan dengan yang kita buat pada NetBeans ya teman-teman. Nah, mungkin di sini teman-teman melihat ada tanda seperti ikon kunci. Nah, ini saya berikan sebagai primary key ya, dari tabel mahasiswa. Jadi NIM sebagai primary key. Nah, jadi gitu ya teman-teman, bahwa data yang kita buat pada NetBeans, variabel tabelnya itu seperti NIM, nama, jenis kelamin, telepon, jurusan harus sesuai dengan yang kita buat pada database. Dan untuk bisa mengkoneksikannya kita menggunakan ini, select from tabel mahasiswa. Tabel mahasiswa ini harus sesuai dengan pada database ya teman-teman. Di sini ini tabel data siswa mahasiswanya. Oke, sesuai TB garis bawah yaitu mahasiswa. Oke. Nah, ini untuk agar kita terkoneksi dengan tabel mahasiswa yang ada pada database teman-teman. Oke. Selanjutnya seperti biasa tabel mahasiswa ya, ini untuk agar peletakan dari data yang kita input itu pada tabel itu sesuai ya teman-teman. Jadi ini tabel mahasiswa, mouse klik ya. Yang berikut ada button save, codingannya seperti ini, button save ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa ada koneksi ya, koneksi ke database, lalu prepare statement ya. Kemudian masukkan variabel dari NetBeans, dari desain JFrame-nya yang kita buat, variabelnya itu ada txt name, txt nama, kemudian combo untuk memilih jenis kelamin, kemudian txt telepon, dan jurusan. Kemudian ada JOption pane ya, sebagai interaksi bahwa data itu berhasil disimpan ya. Kemudian di sini menggunakan list add ya, list add JTable. Lalu ada button edit ya, seperti sama codingannya.
Di situ ada koneksi ke database, kemudian prepare statement. Nah, oke, maaf teman-teman, saya lewati satu hal yang penting. Nah, ketika kita mencantumkan ya, ini prepare STMT sama dengan prepare statement. Nah, selanjutnya teman-teman, ini yang menjadi penting ya. Ini menjadi penting agar sekali lagi data kita bisa terkoneksi, bisa keluar, bisa terlihat outputnya pada database. Nah, ini yang di dalam kurung ini menjadi penting teman-teman. Ini dinamakan dengan query ya. Query. Jadi insert into tabel mahasiswa, yakni ada NIM, nama, jenis kelamin, telepon jurusan. Nah, ini dimaksudkan agar data yang kita input pada aplikasi, ketika aplikasi kita run, dia akan tersimpan ke database. Nah, makanya di sini query-nya adalah insert into TB mahasiswa. Apa yang ada dalam TB mahasiswa? Ada data NIM, nama, jenis kelamin, telepon, dan jurusan. Nah, data-data dari NIM, nama, dan selanjutnya itu yang dimasukkan dalam aplikasi NetBeans, aplikasi perpustakaan ini kepada NetBeans, maka akan dikeluarkan atau ditampilkan pada database sesuai dengan letaknya. Jadi NIM, nama, jenis kelamin, dan tidak tertukar ya. Sehingga di sini juga di uh, apa ya, dicantumkan, dimasukkan juga nama variabel. Variabel dari JFrame itu ada text name untuk name, text nama, kemudian combo, sehingga nantinya bisa menginisialisasi ya, menginisialisasi data yang dimasukkan itu pada aplikasi ketika di run bisa langsung ke database juga. Dan tentunya ketika sudah terkoneksi ya, makanya ini menjadi penting ya, koneksi get connection. Selanjutnya edit action. Edit action ini saya rasa sama ya teman-teman, untuk codingannya sama, tapi ya yang menjadi penting juga agar bisa terhubung dengan database adalah query-nya ya. Sekali lagi query-nya ini ada update table mahasiswa set ya. Di sini ada nama, jenis kelamin, telepon, jurusan ya. Dengan yang menjadi primary key itu adalah NIM ya, pada tabel data mahasiswa. Nah, teman-teman harus memperhatikan query-nya ya. Jadi kalau untuk save itu adalah insert ya, insert untuk menambahkan data. Kemudian kalau untuk edit itu adalah update. Oke, selanjutnya kita masuk ke menu button ya. Button delete ya. Menu delete ya, seperti biasa sama connection sama dengan koneksi ya, untuk bisa terkoneksi dengan database. Lalu diperhatikan juga teman-teman query-nya, query ya. Query delete from ya. Jadi kalau untuk delete, maka delete from tabel mahasiswa where name ya, di mana menjadi primary key itu adalah name, jadi text name. Text name ini adalah nama variabel dari JFrame ya. Variabel dari JFrame atau dari desain yang kita buat tadi. Nah, perlu diketahui teman-teman bahwa variabel pada desain dan variabel pada program ketika kita melakukan coding itu berbeda ya. Jadi tidak sama. Jadi variabel pada desain berbeda dengan variabel pada program itu berbeda. Nah, oke, itu data mahasiswa, lalu text dan name seperti biasa ya teman-teman. Hapus itu kita menggunakan .setText ya, .setText. Nah, kalau untuk JCombo itu menggunakan get selected item to string ya. Lalu ada JOption pane pun ada di situ ya, dengan keterangan data gagal dihapus ya apabila tidak dihapus. Nah, apabila ingin menghapus data dan betul data yang dihapus, maka akan keluar apakah yakin ingin menghapus data tersebut, terus kita diarahkan untuk konfirmasi. Nah, ini menggunakan JOption pane ya teman-teman ya ini. Nah, ini untuk button delete. Selanjutnya, oh ya, ada button exit ya, keluar. Nah, di sini sederhana saja. Untuk exitnya saya menggunakan dispose ya, teman-teman. Oke, teman-teman, ini mungkin untuk codingan ya, kode dari tabel
atau data mahasiswa, ya, kita coba menjalankannya. Kita coba run, dan nanti juga kita coba ngecek ke database, apakah data ini terkoneksi dan tersimpan data yang kita masukkan pada NetBeans di database atau tidak. Oke. Kita coba jalankan ya. Kita run. Oke, masih. Oke, sudah muncul ya teman-teman. Ini data mahasiswa. Nah, seperti biasa, menginputkan NIM ya, lalu nama, lalu memilih jenis kelamin ya teman-teman. Saya menggunakan J-Combo ya. Ya, memang sebetulnya menggunakan button group ya lebih bagus J-Combo apabila kita mempunyai pilihan yang sangat banyak, yang lebih dari satu ya. Tapi di sini saya menggunakan J-Combo. Lalu nomor telepon. Oke, kemudian jurusan ya, jurusan. Karena berkaitan dengan mahasiswa atau user yang menggunakan, yang masuk dalam itu, jadi diminta untuk memasukkan jurusan. Jurusan. Oke. Nah, sini kita coba save ya, teman-teman. Oke, ini sudah tersimpan. Nah, kita coba ngecek di database ya, teman-teman. Ya, di tabel mahasiswa. Oh, sudah muncul ya, teman-teman ini. Jadi, apakah bisa diperbesar? Oh, bisa. Oke. Ini, teman-teman. Nah, data yang saya inputkan tadi itu adalah ini ya, data mahasiswa. Nah, ini yang saya inputkan tadi sudah masuk di sini ya, teman-teman. Oh, enggak kelihatan. Ya, ini sudah masuk di sini ya. Coba saya hapus ya. Saya hapus data ini ya, yang sudah saya buat. Oh, yang di atas ya. Coba saya hapus ya, teman-teman. Oke, apa ini? Yes. Data dihapus. Nah, ketika data dihapus, maka secara otomatis pula data yang ada di database tadi yang kita masukkan tadi itu terhapus. Nah, coba yang ini dihapus, ya, data ini ya. Oke. Dia akan langsung terhapus dengan sendirinya. Coba kita ulangi lagi ya, teman-teman. Kita save. Oke. Dan kita coba hapus ya. Hapus. Oke. Nah, sudah hilang ya, teman-teman. Ketika saya refresh lagi, dan data di sini sudah hilang juga, sudah dihapus. Nah, oke, itu tadi fungsinya kita mengkoneksikan ya. Sehingga data yang kita hapus ya, misalnya di aplikasi, juga terhapus pada database. Oke, ini untuk data mahasiswa ya, teman-teman ya. Dan seperti ini tampilannya tadi. Selanjutnya kita ke data buku. Jadi setelah user mengisikan data diri, di sini saya mengandaikan subjek dari program saya ini adalah mahasiswa, atau apa ya, targetnya itu adalah ke mahasiswa. Jadi sehingga namanya tadi kan institut ya, tapi bisa digunakan untuk ke yang lembaga-lembaga lain, lembaga perpustakaan di sekolah dasar atau ke sekolah menengah dan lain sebagainya. Nah, setelah memasukkan data dari user, selanjutnya memasukkan data buku. Nah, ini tampilannya, teman-teman. Tampilan data buku saya kira sama dengan data mahasiswa. Di sini saya juga menggunakan label, kemudian saya menggunakan text field, kemudian menggunakan button, ya, tombol button, kemudian ada tabel. Nah, pada
data buku ini, user diminta untuk mengisi data dari buku yang dipinjam, ya, buku yang dipinjam. Jadi yang menjadi item penting yang harus diinput di dalam aplikasi ini atau di dalam sistem ini yang pertama adalah kode buku. Kode buku. Nah, biasanya kan di perpustakaan itu punya buku apa ya? Kode buku tersendiri gitu untuk bisa bagaimana mengatur apabila ada yang hilang atau rusak ya. Itu juga bentuk manajemen ya di perpustakaan ya. Sehingga kita bisa mengetahui barang mana yang ada, yang tidak ada, dan dalam kondisi yang baik atau tidak baik. Jadi ada kode bukunya, dimasukkan kode buku, kemudian ada judul buku, kemudian pengarang, penerbit, dan tahun terbit. Lalu seperti biasa save, dan akan outputnya akan di tabel ya. Lalu edit, delete, dan exit. Lalu untuk kodenya sama teman-teman, ya ada import seperti yang di data masih tadi. Import ini ada koneksi, ada SQL, kemudian ada JOption Pane, kemudian ada tabel ya. Itu menjadi penting. Oke, nah untuk di public void data bukunya ini sama teman-teman ya. Ada kode buku ya, sama seperti yang di NetBeans dan juga sama pada database. Nah, perlu diperhatikan lagi yang menjadi penting di sini adalah ini. Nama tabel dari database yang kita masukkan ke dalam data buku, kode data buku di NetBeans. Nah, ini select from tabel buku. Ini harus disesuaikan dengan yang ada pada database seperti ini, teman-teman. Tabel buku harus disesuaikan ya, sehingga itu bisa terkoneksi. Jadi apa yang kita buat pada NetBeans harus disesuaikan, harus sama dengan yang di database yang kita buatkan di database. Oke, jadi sehingga di sini query-nya adalah select from tabel buku. Jadi untuk data yang akan kita masukkan pada data buku di NetBeans itu akan disimpan di atau outputnya akan keluar di tabel buku pada database. Seperti biasa kode buku ya. Lalu save ya. Perlu diperhatikan juga teman-teman query-nya ya. Saya kira untuk codingan yang lain sama, namun perlu diperhatikan ada query-nya dan nama dari database-nya ya. Tidak boleh salah ya. Apabila salah itu maka data yang kita save tidak akan keluar di database. Ya, jadi harus memperhatikan query-nya, kemudian dengan nama tabel pada database. Ya, sama seperti biasa, update untuk edit, kemudian nama tabel, kemudian delete. Ya, ini programnya ya teman-teman. Oke, kita coba jalankan ya teman-teman. Oke, Iran. Oke, ini tampilannya teman-teman. Nah, ini ada data yang sudah saya masukkan tadi. Nah, saya coba yang memasukkan lagi ya. Nah, kode buku. Kode itu pada database saya jadikan kode buku sebagai primary key. Primary key itu adalah sesuatu bisa dikatakan variabel yang unik. Unik ya, artinya dia hanya dimiliki oleh satu, tidak bisa dimiliki oleh yang lain. Jadi pada contoh di sini adalah buku ya. Buku itu memiliki kode unik ya, unik yang saya sebut tadi primary key itu adalah kodenya. Jadi buku tersebut akan memiliki kode untuk dia sendiri. Jadi kode 001 misalnya buku PPKN. Jadi buku PPKN kelas 3. Nah, itu ada buku pada kodenya tersendiri. Jadi ketika di dalam sistem ketika kita mencari uh, buku apa yang dipinjam oleh mahasiswa ini dengan NIM yang kita masukkan, maka kita masukkan kode bukunya. Oh, ternyata yang dipinjam adalah buku ini. Nah, judul bukunya ini. Ya. Jadi menjadi primary key adalah kode bukunya. Kita coba masukkan ya data. Kode buku 003, judul buku sistem, maaf teman-teman, sistem komputer. Pengarangnya Ahmad, lalu penerbitnya itu ya Gramedia ya. Gramedia,
lalu tahun terbitnya 2019 ya misalnya. Ya, lalu kita save. Oke, data berhasil disimpan ini pada database, maka akan keluar di sini. Oke, eh, kita coba apabila sudah output ya, di outputnya sudah kelihatan di eh, NetBeans, kita coba ngecek ke database-nya. Kita coba ngecek ke database, kita ke data buku ya, tabel buku, maaf. Ke tabel buku, oke kita coba cek, ya keluar ya teman-teman, sini. Eh, Sistem komputer Ahmad Gramedia dengan kode buku 003. Yang di atasnya ini yang saya masukkan terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, jadi karena sudah dikoneksikan seperti tadi, memperhatikan query-nya agar data yang kita masukkan pada aplikasi bisa tersimpan pada database. Jadi ini sudah keluar ya, sudah tersimpan di database. Apabila kalau saya ingin hapus, maka tinggal disorot, kemudian delete. Oke, ya, berarti secara otomatis datanya kita refresh di PHP MyAdmin. Nah, datanya sudah, sorry, Hmm, oke. Sepertinya saya salah tadi, mohon maaf. Ya, coba kita hapus, ya kita hapus lagi, delete, oke. Lalu kita hapus lagi, delete, yes, oke. Nah, kita coba masuk ke PHP main adminnya dan kita coba refresh di situ. Nah, data buku sudah hilang datanya karena kita sudah hapus. Coba kita masukkan lagi teman-teman. Sistem komputer. Oke, tahap pengarangnya Ahmad ya. Ahmad terbit Gramedia. Tahun terbit 2019. Save. Oke, kita refresh di database. Nah, udah muncul ya teman-teman. Ahmad Gramedia Sistem Komputer. Kita coba hapus. Yes, oke. Oke. Kita coba refresh di database. Nah, sudah terhapus. Oke, teman-teman, ini untuk data buku. Lalu yang berikut kita ke data peminjaman. Oke. Nah, setelah user menginput data buku, data identitas ya, data mahasiswa, maka akan masuk ke data peminjaman. Saya kira mungkin bagian akhir ya, bagian akhir dari sistem ini, di mana ketika ingin meminjam buku, user harus menginputkan apa saja ya hal-hal yang diminta oleh sistem untuk diinputnya. Nah, antara lain adalah name, ya. Name akan di input oleh user, kemudian kode buku dari buku yang dipinjam, kemudian ada tanggal pinjamnya, dia meminjamnya kapan, dan tanggal kembalinya kapan. Untuk penggunaannya sama ya, ada text field, ada button, kemudian ada tabel, ada label. Nah, mengapa untuk tanggal peminjaman di sini saya kira mungkin sederhana ya teman-teman, karena saya menggunakan text field, tapi di sini saya bantu dengan note untuk penulisannya agar tidak bingung teman-teman ya. Memang cukup sederhana ya sistem yang saya buat, tapi harapannya bisa membantu jangkauannya tidak hanya untuk mahasiswa atau untuk perguruan tinggi, tapi bisa di sekolah-sekolah ataupun ya, lembaga-lembaga lainnya. Jadi ini tampilannya sama untuk tools-toolsnya, ada text field, ada J button, kemudian tabel dan label. Selanjutnya kita masuk ke tabelnya. Sorry, untuk kodenya saya kira sama ya teman-teman. Import, konfigurasi, ya, koneksi agar kita bisa terkoneksi dengan database-nya. Kemudian option pane, ya. Kemudian ada tabel, ya. Saya kira ini menjadi hal yang penting ya dari semua. Artinya pada data buku, data mahasiswa yang kita desain, yang kita buatkan kodenya itu
ada koneksinya. Ya, lalu ini data peminjaman. Sekali lagi teman-teman perlu perhatikan agar data ini terekam atau tersimpan pada database, maka perlu memperhatikan query-nya. Select from tabel peminjaman, TB peminjaman, sesuaikan dengan yang ada pada database ya, untuk nama nama tabelnya ya. Dan query-nya ini select from ya. Untuk itu sama teman-teman ya, perlu memperhatikan insert into table peminjaman ya. Ini query-nya harus diperhatikan ya. Dan penggunaan J option, lalu pinjaman ya, ini seperti tadi agar peletakan pada tabelnya itu tuh sesuai dengan data yang kita buat ya, berurutan. Kemudian ya ada edit, update peminjaman untuk pada database ya, dan exit ya. Mungkin itu untuk kodenya, kita coba run ya teman-teman. Coba run ya. Oke, sudah keluar. Oke, kita coba masukkan ya teman-teman. Ini 10 dan 5. Untuk tanggal pengembaliannya ya disesuaikan ya dengan keinginan user. Save. Oke. Oke. Nah, kita coba refresh pada ini ya. Oke. Ada ya, teman-teman. Oke. 010203 kode buku yang dipinjam, kemudian tanggal peminjaman. Nah, bagaimana? Coba kita hapus ya, teman-teman. Hapus. Oke. Ini terhapus karena sama ya, teman-teman. Jadi coba kita refresh data peminjaman. Oke. Terhapus juga. Jadi, data yang kita inputkan pada data peminjaman, apabila dihapus, maka akan terhapus secara otomatis di database. Kita coba sekali lagi ya teman-teman. Oke, oke, keluar. Kita coba refresh pada database. Oke, keluar. Nah, kita coba hapus. Oke, hapus. Kita coba refresh. Oke, terhapus pada database ya. Oke, teman-teman. Mungkin itu saja demo dari tugas yang saya kerjakan ya, dan saya presentasikan melalui video ini sistem perpustakaan ya. Mungkin beberapa hal yang perlu diperhatikan ya ketika kita ingin mengkoneksikan NetBeans kita dengan database ya, kita harus perhatikan kode mohon maaf, query-nya, kemudian koneksinya itu harus sudah fix, sudah oke ya, sehingga ketika kita sudah terkoneksi maka kita bisa membuatkan tabel pada database sesuai dengan apa pada NetBeans, kemudian memasukkan query-nya ke dalam kode di NetBeans, disesuaikan agar data yang kita inputkan bisa masuk sesuai dan output-nya bisa terlihat di database. Nah, selain itu juga data kita bisa tersimpan pada database, dan apabila data dihapus pada aplikasi, maka akan terhapus secara otomatis juga pada database. Nah, saya kira ini menjadi sangat bagus apabila sistem yang kita buat terkoneksi dengan database, karena berkaitan dengan data, kerahasiaan, keamanan data yang diinputkan oleh user, sehingga database menjadi tempat yang bagus untuk bisa menyimpan data-data itu. Nah,
Saya kira hanya itu saja teman-teman yang bisa saya presentasikan dari tugas saya. Kiranya bisa membantu teman-teman atau siapapun yang menonton video ini, dan kiranya dalam masa untuk belajar bagaimana mengkoneksikan ke NetBeans ke database, kemudian membuat NetBeans itu sendiri ya, sehingga bisa sama-sama belajar ya. Mungkin ini saja yang bisa saya presentasikan. Uh, saya mohon maaf apabila dalam waktu presentasi tadi ada salah kata, sikap, dan perbuatan. Saya akhiri, terima kasih, sampai jumpa di lain waktu, dan semoga bermanfaat video saya. Terima kasih.